Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang karakter Islam ditinjau dari perilaku. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ridwan Romli, dengan NPM 2021 43502423. Selanjutnya ada saya, Tiana Jidan Husaina Putra dengan NPM 20224350004777. Kemudian ada saya, Adrizar Noval dengan NPM 202243500564. Lalu di sini kami akan membahas materi. Yang pertama ada pengertian karakter Islam. Yang kedua, pengaruh karakter Islam terhadap individu. Yang ketiga, dampak dari kurangnya pendidikan tentang karakter Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karakter Islam. Yang pertama, menurut bahasa, karakter berarti watak, sifat, tabiat. Berkarakter berarti mempunyai tabiat. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas, sebagaimana dikutip Zubedi, karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Yang ketiga, karakter dapat juga diartikan sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebaikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, atau bertindak. Dengan demikian, karakter Islam adalah perilaku sifat tabiat akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karakter Islam ini intinya adalah akhlak al-karimah. Akhlak al-karimah adalah suatu sifat tabiat dan perilaku yang menunjukkan adanya hubungan baik dengan Allah atau Khalik dan sesama makhluk yang didasari oleh nilai-nilai Islam. Di antara contoh akhlak al-karimah yang berhubungan dengan Allah adalah iman dan cinta kepada Allah, taat, patuh, tawakal, syukur, ridho atau ikhlas, tobat, cinta damai. Lalu yang kedua ada pengaruh karakter Islam terhadap individu. Karakter Islam sangat berpengaruh dalam membentuk individu menjadi pribadi yang lebih baik, terutama melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam berperan penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya bertakwa, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada karakter Islam dalam berperilaku telah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dengan akhlaknya yang mulia. Rasulullah SAW menjadi panutan dan suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini. Sebagai seorang Muslim harus meneladani akhlak ataupun sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW harus diteladani antara lain yang pertama itu sidik yang berarti jujur. Nabi dan Rasul selalu jujur dalam perkataan dan perilakunya dan mustahil akan berbuat yang sebaliknya, yakni berdusta, munafik, dan yang semisalnya. Yang kedua yaitu amanah yang berarti dapat dipercaya dalam kata dan perbuatannya. Nabi dan Rasul selalu amanah dalam segala tindakannya seperti menghakimi, memutuskan perkara, menerima dan menyampaikan wahyu, serta mustahil akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga yaitu tablik, yang berarti menyampaikan. Nabi dan Rasul selalu menyampaikan apa yang diterima dari Allah, yaitu wahyu kepada umat manusia dan mustahil Nabi dan Rasul menyembunyikan wahyu yang diterimanya. Yang keempat, fatonah, yang berarti cerdas atau pandai. Semua Nabi dan Rasul cerdas dan selalu mampu berpikir jernih sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang dihadapinya. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang bodoh mengingat tugasnya yang begitu berat dan penuh tantangan. Di samping empat sifat di atas, Nabi dan Rasul tidak pernah berbuat dosa ataupun maksiat kepada Allah yaitu maksum. Sebagai manusia bisa saja Nabi berbuat salah dan lupa, namun lupa dan kesalahannya selalu mendapat teguran dari Allah sehingga
akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya ada dampak dari kurangnya pendidikan tentang karakter Islam. Kurangnya pendidikan tentang karakter Islam dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Islam, individu cenderung terjerumus ke dalam perilaku yang negatif, seperti ketidakjujuran dan intoleransi. Hal ini berkontribusi pada krisis moral di kalangan generasi muda, di mana etika dan integritas mulai terabaikan. Selain itu, rendahnya kesadaran sosial dapat mengurangi empati dan tanggung jawab terhadap isu-isu masyarakat. Tanpa pendidikan yang menekankan toleransi, potensi munculnya sikap intoleran dan diskriminatif juga meningkat. Individu yang tidak memahami nilai-nilai Islam mungkin merasa terasing dalam komunitasnya, mengurangi keterlibatan dalam aktivitas sosial yang positif. Akhirnya, ketidakpahaman ini bisa menimbulkan skeptisisme terhadap ajaran Islam, mengurangi keinginan untuk mengamalkan nilai-nilai agama. Selanjutnya, Kemudian terdapat dampak dari kurangnya pendidikan tentang karakter Islam, yaitu satu, individu cenderung terlibat dalam ketidakjujuran dan intoleransi. Yang kedua itu krisis moral. Yang ketiga, hilangnya etika dan integritas di kalangan generasi muda. Empat, rendahnya kesadaran sosial. Lima, kurang peka terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan. Enam, penyebaran intoleransi. Yang ketujuh, meningkatnya sikap intoleran dan diskriminatif dalam masyarakat. Yang kedelapan, keterpaduan sosial. Kesembilan, individu merasa terasing dan kurang terlibat dalam aktivitas sosial. Yang kesepuluh, sistem sikap skeptis meragukan terhadap agama. 11, mengurangi keinginan untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan materi kali ini adalah perilaku individu sangat dipengaruhi oleh karakter Islam yang terbentuk melalui pendidikan dan internalisasi nilai-nilai agama seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam bertindak dan menciptakan interaksi sosial yang harmonis. Individu yang menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari cenderung menunjukkan perilaku positif yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Sebaliknya, kurangnya pendidikan karakter Islam dapat memicu perilaku negatif seperti ketidakjujuran dan intoleransi yang berkontribusi pada krisis moral, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu, pendidikan agama Islam sangat penting sebagai landasan pembentukan karakter. Kemudian peran keluarga dan lingkungan sosial juga krusial dalam mendukung pembentukan perilaku. Pendidikan yang mencakup aspek formal dan informal diperlukan agar nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami tetapi juga diamalkan. Dengan pendidikan yang tepat dan lingkungan yang mendukung, diharapkan terbentuk individu berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada dalam timbangan amal seseorang mukmin pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4799. Sekian penjelasan singkat tentang materi hari ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.